Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Islam Itu Indah yang dipersembahkan oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah, mungkin ada yang lupa, kita ingetin lagi kalau Islam Itu Indah akan hadir selalu setia menemani selama di bulan Ramadan. Ini senang banget ya, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama Promah. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ini Masya Allah, ini senang banget nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kalau istri, kita ngomong suami istri ya Bu ya. Istri itu biasanya paling senang dijanjin sama suami. Senang gak Bu? Senang ya Bu ya? Tapi kadang-kadang suami suka plan. Hari ini bilangnya A, besok bilang B. Bener gak Bu? Sebel gak Bu? Sebel ya Bu ya? Hari ini janjiin beli emas. Besoknya gak taunya dibeli ini cuma perak ya Bu ya? Cuma janji-janji doang. Nah, nih hari ini kita akan bahas ya Bu ya. Buat suami-suami pelin-pelan yang di rumah nih, tolong dinyalahin, diperhatiin baik-baik. Tema kita hari ini adalah suamiku pelin-pelan banget. Tuh 2, 3, suamiku pelin-pelan banget. Ada nggak ibu-ibu yang suaminya pelin-pelan Bu? Angkat tangan Bu. Nggak ada yang salah Ibu ya, maksudnya Bu ya. Nggak pelin-pelan sih, cuma kadang-kadang suka ragu-ragu. Nah, untuk itu langsung aja nih kita tanya yang pertama nih. Wajar nggak sih jika laki-laki memiliki sikap pelin-pelan, tetapi jika sudah menjadi imam di dalam keluarga ini bukannya harus memiliki sikap yang tegas? Kita jadi bingung. Kalau gitu langsung aja kita minta penjelasan dari guru saya yang pertama. Ini ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Fadli, tepuk tangan buat Fadli, luar biasa. Hari ini kita tanggal 12 Ramadan. 12 Ramadan hari ini, barang siapa yang beramal ibadah di 12 Ramadan semalam, itu akan diberikan wajahnya laksana bulan purnama. Yauma yum'una fi sururi fata'tuna wajah, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia itu wajahnya bentuknya bermacam-macam bentuk. Salah satu bentuk yang terbaik adalah wajahnya laksana bulan purnama. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kali ini kita membahas tentang laki-laki yang pelin-pelan ya. Kok pelin-pelan? Apa? Pelin-pelan, bukan pelin-pelan maksudnya ya. Pelin-pelan. Ya, pelin-pelan. Kenapa bisa? Karena tidak adanya istiqomah. Padahal laki-laki dituntut untuk dalam artian istiqomah, dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang dimana sosok laki-laki itu diminta pertanggungjawabannya, diharapkan tanggung jawabnya, diharapkan segala-galanya dari dia. Laki-laki yang bersifat pelin-pelan ini disebabkan karena 5 hal. Yang pertama, malas dan tidak patuh. Ketidakmalasan dan ketidakpatuhan inilah karena sistem memberontak sehingga susah untuk mengendalikan dirinya, sehingga kadangkala terkesan pelin-pelan. Kemudian keyakinannya yang masih lemah. Mohon maaf, makanya hidayah itu dikejar. Diharapkan adanya pembiasaan melakukan amal kebaikan, pembiasaan untuk melakukan ibadah, sehingga dengan mudahnya dia melakukan sesuatu walaupun tidak diperintahkan, dipaksakan, karena adanya ibaratnya keyakinan yang ada pada dirinya. Kadang-kadang mereka, maaf ya, ragu akan dirinya, sehingga laki-laki kadang-kadang pelin-pelan jadinya, sehingga kalau dia mau berbuat takut jadinya. Nah, makanya yang ketiga ini juga harus ditanamkan. Apa itu? Jangan sampai melalaikan ketaatan dan terjerumus dalam keburukan. Kadang-kala pengaruh lingkungan lah, pengaruh kebiasaan yang buruk lah, sehingga mohon maaf, banyak laki-laki terkesannya, ini mau kemana sih? Ini kok belum dewasa? Ini kok masih terkesan anak-anak? Apalagi kalau tidak memiliki keikhlasan. Kadang-kadang laki-laki, maaf ya, saya kan laki-laki juga. Laki-laki loh. Laki-laki itu kadang-kala, mohon maaf, loh, kok kalau makanya kalau ada laki-laki ngerayu, itu kadang-kala wanita atau istri pada takut, pasti ada maunya ini.
Saya kalau nelpon sama istri saya kaget. Apalagi ada nada-nada, kamu cantik sekali. Waduh, PR ini. Kira-kira ada utang masjid lagi mau dibayar. Dan terakhir, mudah-mudahan tidak menjadi terjerumus pada diri kita. Iya, Pak Ustaz. Dan mudah-mudahan kita bisa berada di puncak itu. Apa itu? Hati yang dalam artian belum Konsisten. Itu belum Iya, istiqomah. belum istiqomah. Karena memang sifat nggak dewasanya ini yang bikin laki-laki jadi pelin-pelan. Dan ini ke bawah terus sampai dia sudah menikah. Iya, Pak, ya. karena mohon maaf, ini salah satu diantaranya karena merasa dia masih bebas. Oh. Padahal dia sudah punya tanggung jawab. Betul. Jadi laki-laki itu sebenarnya harus diingatkan. Iya, sebagai imam harus bisa memutuskan. Harus, apalagi kalau Masya sudah Allah, punya luar anak. biasa. Iya, Pak Ustadz. Apalagi sudah punya anak. Masya Allah. Makin besar anak, makin banyak biayanya. Masya Allah, Ya. benar-benar. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan di sebelah kanan saya udah Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan dulu dong Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik kabarnya ya. Alhamdulillah baik. Tahun atau 2 tahun mau menikah? Tahun ini atau tahun depan? Belum tahu. Belum tahu. Insya Allah sih secepatnya 1 tahun setengah. Ini insya Allah. pilihan. Ini namanya pelin-pelan. 1, 2 tahun, 1,5. Kalau Syam, Umur 27 saya. 27 sekarang? 24. Saya kira 30. Masya Allah di sebelah kiri saya alhamdulillah sudah ada juga Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan dulu buat Ustazah Lulung. Gimana kabar Ustazah Lulung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya pakai baju hijau. Setelah lama kita sering ketemu pakai baju ungu terus ya. Alhamdulillah. Dan ada juga di sebelahnya ada Citra Kirana. Tepuk tangan juga dong buat Citra Kirana. Assalamualaikum. Cika sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Boleh, Kak. Kalau Cika ini kan anak muda. Ciki. Ciki. Iya saya lupa Cika mah ada teman saya kan. Ciki. Kalau Ciki termasuk orang yang Citra atau enggak? iya. Citra Kirana. Citra Kirana bener udah. Panggilannya? Ciki. Ciki. Iya, protes aja. Ciki. Jadi kalau misalnya kalau Ciki sendiri termasuk orang yang pelin-pelan nggak? Karena kan pelin-pelan ini bukan cuma sifat cowok loh, cewek juga banyak yang pelin-pelan. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya. Monica umur berapa? 25 sih. Oh, tuh dia lebih pasti daripada Ustadz Abdul Kafi. Ustadz Abdul Kafi 1 tahun apa 2 tahun lagi apa 3 tahun lagi? 1 tahun setengah. Terus seandainya kalau Ciki ketemu cowok yang pelin-pelan atau suami yang pelin-pelan, kesel nggak kira-kira? Kesel dong. Kesel ya? Kesel. Terus apa? Bye-bye aja udah. Oh, bye-bye. Apa yang dilakuin diusir aja gitu. Ih, suami saya pelin-pelan. Pergi kamu sana, saya mau cari suami lain. Nggak gitu juga ya kan? Terus gimana cara menanggapinya kalau misalnya menghadapi pasangan yang pelin-pelan? Kalau dari versi Ciki. Mungkin kalau kita punya pasangan yang pelin-pelan, kitanya harus nggak boleh pelin-pelan. Ah. Jadi bisa mengimbangi. Betul. Jadi fungsinya sebagai suami dan istri itu saling menutupi. Jadi kalau bisa suami pelin-pelan, istrinya yang ngimbangin. Ih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Wah, luar biasa nih. Nih, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah yang masih penasaran kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan suami itu memiliki sikap pelin-pelan dari sudut pandang laki-laki ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Kafi. Dan nanti juga kita akan mengaji bersama nih lanjutannya di surah Al-Baqarah ayat 233 sampai dengan 234. Setelah yang satu ini, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada nyanyian akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap di Islam itu Indah bersama Proma. Siapa dirimu terlihat dari pilihanmu, terlepas dari siapa yang mengaruhimu. Pilihan adalah sesuatu yang dinilai, yang akan diminta pertanggungjawabannya.
Kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Proma. Mana semangatnya nih ibu-ibu? Wah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang di rumah juga sama semangatnya seperti yang di studio ya. Yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh dari masjid nih. Waktunya nih hari ini kita bahas tentang tema suamiku plin-plan banget. Dan alhamdulillah di studio kita kedatangan ada bintang tamu kita, Citra Kirana. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Ini Masya Allah ya. Tadi di awal sudah dijelaskan. Banyak suami yang plin-plan ini karena nggak dewasa. Dari kecil sering dimanjain kata Ustadz Maulana, sampai gede ke bawah terus. Udah punya istri lupa, kirain masih anak-anak ABG gitu loh. Nah ini bahaya banget nih. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan penjelasan lanjutnya nih. Bicara masalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyak suami yang memiliki sikap plin-plan dari sudut pandang laki-laki. Kalau tadi salah satu faktor. Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Kafi, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Fadli. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang Ramadan sudah ke-12, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan suami itu sering plin-plan dalam mengambil keputusan. Maka ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah terlalu banyak perhitungan yang pertama. Kenapa terlalu banyak perhitungan itu bisa menyebabkan yang namanya plin-plan? Karena perhitungan itu biasanya karena saking banyaknya dia ini dihitung-hitung sampai-sampai dia lupa. Oh ternyata dia plin-plan. Contohnya, mohon maaf, misalkan ibu-ibu nanti mau dikasih uang belanja. Uang belanja misalkan 5 juta buat beli baju, Bu. Amin apa? Amin. Emang gak ada yang mau apa dikasih 5 juta buat beli baju? Lagian 5 juta, ibu-ibu biasa dikasih 50 juta. Ya Allah, 50 juta masa juga pengen. Dalam bentuk foto. Dalam bentuk foto. Misalkan dikasih 50 juta. Akhirnya kata suaminya, oh kegedean juga ya. Akhirnya dihitung-hitung. Wah, nanti buat anak 1 juta. Kemudian buat belanja bikin ketupat 1 juta. Terus buat sayahnya 1 juta. Kemudian lagi 1 juta. Lagi 500 ribu. Buat ibu-ibu tinggal 200 ribu. Kira-kira ini bakal jadi penyebab atau tidak? Kalau suami yang banyak perhitungan atau laki-laki yang banyak perhitungan alias pelit bin medit, insya Allah dia bakal pelin-pelan. Ketika ngasih istri dia kurang, kemudian wah ini kayaknya nggak cocok, akhirnya dikurang-kurangin. Kemudian faktor yang kedua, ini ternyata faktor banyak selera ini bisa mempengaruhi orang lain atau laki-laki itu pelin-pelan. Banyak banget seleranya. Tadinya awal nyuruh ibu-ibu ke pasar buat masak semur daging. Nih uangnya. Ternyata udah sampai pasar sudah dibeli dagingnya 1 kilo. Ditelepon sama suaminya, mah nggak jadi deh. Apa? Mama masak semur jengkol aja. Jadi semur jengkol. Dari daging semur jengkol. Ini karena banyak selera. Jadi dia bisa menyebabkan yang namanya plin-plan. Wajar laki-laki seperti itu. Kemudian apa? Nih, yang ketiga adalah rasa takut yang besar. Ketika misalkan ibu-ibu pengen ngaji, ya, kemudian khawatir nanti ibu-ibu ngegosip atau ngelirik ustadznya atau yang lainnya, ya, ini bisa-bisa ada rasa takut yang besar sehingga menimbulkan khawatir. Kita izinin apa enggak ya? Kalau kita izinin, takutnya nanti ibu-ibu udah 5 majlis taklim hadir, udah gitu 5-5-nya utang baju semua. Ya, ini pusing jadinya nih. Rasa takut. Kemudian yang keempat apa? Terlalu banyak pikiran. Ini biasanya banyak sekali para laki-laki ketika banyak pikiran, itu biasanya dia pelin-pelan. Luar biasa pelin-pelannya. Kalau orang lagi banyak capek misalnya, laki-laki pulang kerja kemudian dimintai keputusan, itu istri harus mengerti. Apa? Karena keputusannya bisa jadi itu adalah nanti pelin-pelan. Mah jangan tapi nanti di ujungnya, mah boleh deh, boleh. Itu nggak apa-apa tuh, bagus. Karena pikirannya tidak lagi fresh. Bisa faktor kelelahan, stres, kurang tidur, atau naudzubillah summa naudzubillah penyebabnya bisa jadi dia meminum minuman alkohol, mabuk. Jadi ini yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, 5 pengaruhnya apa? Yaitu pengaruh orang lain. Nah ini biasanya kalau orang lain, ini bisa mempengaruhi kita untuk menjadi faktor pelin-pelan. Kata orang lain A, kata orang lain B. Maka benar tadi hadis yang disampaikan oleh Nas luar biasa. Iya, jadi Ustaz. kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersikap
mempunyai sikap yang tegas dan juga berani. Betul. Jadi banyak Jangan banget ikut-ikutan. faktornya, banyak faktor. Banyak faktor sebenarnya. Salah satunya juga tadi ada disebutkan adalah pengaruh orang lain. Betul. Temennya bilang, lu kasih belanja istri lu berapa? Iya, berapa? 5 juta. Ah jangan, gua aja kasih 500.000 cukup kok. Jadi rugi banget kayak temennya. gitu ya. Jadi- Gara-gara temennya jadi pindah kan Iya, 500.000. Bener. Kayaknya itu saya deh. Saya selalu jadi korbannya Enggak enak aja Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Abdul Kafi. Pak Ustadz, nih kita mau kasih kesempatan nih ya. Ustadz Jalulung sama bintang tamu kita. Ciki nih mumpung lagi ada di sini, ada yang mau ditanyain gak sama narasumber kita? Boleh silakan, mau ditanyakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Ustazah, aku mau tanya. Tadi kan pengaruh orang lain. Nah, kebetulan dulu waktu aku masih SMP, jadi pernah diajakin untuk buka puasa. Tapi belum waktunya sama temenku. Jadi jam 2 siang udah buka puasa yuk, buka puasa. Cowok apa cewek temennya? Cewek. Oh, cewek. Kalau cowok udah blacklist ya. Ya, terus diajakin. Akhirnya kan aku bingung juga kan. Aduh gimana ya, buka nggak ya? Terus dia ngancem juga. Pokoknya kalau misalnya lo nggak buka, kita nggak temenan lagi deh gitu katanya. Nah kalau kayak gitu boleh nggak nih Pak Ustadz atau Bu Ustazah? Kayak kita Diancam pelin-pelan soalnya milih karena temen. faktor diancam ini, jadi dia Iya. galau karena kalau seandainya dia nggak batalin ntar nggak ditemenin, kalau dia batalin dia dosa. Nah ini Iya, bingung betul. nih, apalagi anak-anak ya, anak-anaknya lagi nonton nih. Yang pertama dari sebelah kirinya Bunda, silakan dijawab dulu nih. Oh ya, subhanallah ya. Jadi kalau kita punya teman yang ngajakin istilahnya suatu perbuatan yang melanggar, sebenarnya kalau kita takut kepada Allah, kita nggak usah nurutin dia. Karena namanya orang istiqomah itu nggak pernah takut pada siapapun. Sebagaimana nih dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, mereka nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Teman boleh 1 pergi 1000 yang datang. Ih mantap, tepuk tangan dong buat Ustadz Jalulung. Cie. Dari Ustadz Maulana Monijid, silakan. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita berbuat baik kepada orang tersebut. Loh, kita berbuat baik. Kita berbuat baik dengan cara apa? Mengingatkan dia, tapi tidak mempersalahkan. Artinya mungkin dia lagi mohon maaf, lagi labil atau lagi digoda setan. Kita yang harus mengingatkan dia. Kemudian yang kedua, ingatkan akan bahaya yang kena pada diri kita. Aduh, aku lagi digoda nih. Kalau aku lagi batalin, aku melakukan suatu keburukan, terus mengikuti bisikan dia, berarti yang rugi sebenarnya aku sendiri. Benar. Jadi 2 hal itu sebenarnya. Yang pertama, kita berbuat baik kepadanya. Yang kedua adalah kita mengawasi diri kita dari bahaya yang akan mengenai diri kita. Betul. Oke, Ustadz Sam silakan ditambahkan. Apalagi kalau puasa ini kan adalah ibadah antara hambanya dengan Tuhannya khusus. Kalau sholat kan kita dilihat, kalau misalnya kita berjamaah kita kelihatan. Tapi puasa ini sebenarnya kita bebas mau buka puasa jam berapapun, gak ada yang tahu gitu kan, gak ada yang lihat. Tapi disinilah diuji keimanan kita. Masa gara-gara satu temen yang mau break gitu kan misalnya, terus kita mau buka puasa di siang hari gitu kan, gak masuk akal. Akhirnya apa? Kita mengorbankan satu puasa kita. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi intinya sih sebenarnya adalah bicara masalah temen ini mungkin temennya kurang ilmu, ya kan? Jadi kalau misal buat temen yang lebih mengerti, yang ajak ini dikasih tahu, lu kalau misalnya batalin ini nanti puasanya ini nggak bisa dibayar sampai berapa lama pun, karena ini ngebatalin dengan sengaja tanpa ada alasan, itu bahayanya luar biasa gitu ya, kurang lebih ya Citra ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lu dong buat Ciki dong. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain ini. Alhamdulillah nih. Langsung aja buat yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita membaca Al-Quran. Diambil Al-Qurannya, dibuka Qurannya di surah Al-Baqarah ayat 233-234. Kalau gitu langsung aja masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Mohon izin waktunya untuk Ustaz Syam untuk bisa memimpin membaca suci Al-Quran. Silakan. Siap Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membuka Al-Qur'an kita, kemudian kita membuka surah Al-Baqarah ayat 233 berada di halaman 37 juz 2, wal walidatu yurdi'na. Awal ayatnya wal walidatu yurdi'na. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Alhamdulillah jamaah, jangan ditutup dulu Al-Qur'an, jangan ditutup dulu Al-Qur'annya. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita di ayat 235 sampai dengan ayat 237. Dan buat yang masih penasaran, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan banyak suami yang memiliki sikap pelin-pelan dari sudut pandang perempuan, nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Ustazah Lulung. Tetap di Islam itu Indah bersama Promah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah Islam itu Indah, kembali lagi kita di Islam itu Indah bersama Promah. Alhamdulillah, surah Al-Baqarah ayat 233 sampai 234 sudah kita bacakan tadi. Sekarang kita lanjutkan di ayat 235. Silahkan dibuka kembali Al-Qur'annya. Buat yang baru bergabung silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa buat kita semua yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita lanjutkan nih, bicara tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak suami yang memiliki sikap pelin-pelan. Sekarang kita minta dari sudut pandang perempuan nih seperti apa, langsung aja Ustazah Lulung. Silakan Bunda, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah? Oh, jemaah. Alhamdulillah. Iya, burung gelatik, ibu-ibu cantik-cantik. Alhamdulillah, biar pagi-pagi ya pada cantik-cantik. Ntar siang udah gak cantik lagi. Soalnya lemas ya. Faktor apa sih yang membuat sebagai seorang laki-laki atau sebagai orang suami dia memiliki sikap pelin-pelan ya? Kalau yang pertama nih sebagai saya seorang wanita, ya. Pertama itu kadang-kadang seorang pasangan kita itu menjadi pelin-pelan gara-gara istrinya juga. Kenapa? Karena istrinya juga bikin sebagai seorang suami ini pelin-pelan. Pertama nih contoh, si suami nanya, "Mah, kita makan di mana?" Si mama jawab, "Terserah papa deh." Yaudah kalau gitu kita makan sate deh. Ah enggak, sate bosen. Yaudah kalau gitu makan bakso. Ah bakso udah kemarin. Yaudah kalau gitu sate padang. Itu lagi, baru juga kemarin juga. Santan gak enak perutnya. Jadi bagaimana dong? Ya terserah papa. Jadi sekarang siapa yang bikin pelin-pelan? Istri, ibu juga sih.
Makanya kalau dia tanya terserah, ibu jawab. Ini kadang-kadang orang terserah, nanya lagi. Itu baru soal masakan, soal makan, belum soal pakaian, ya kan? Pah, iya, gimana nih mama, pakaian mama, bagus nggak? Bagus, benar. Iya benar, mama nggak gemuk? Enggak. Bapak nggak bohong? Enggak. Yang bener dong. Agak-agak montok sih, tuh kan? Begitu. Jadi yang bikin pelin-pelan tuh istri juga. Jadi pertama, kenapa pelin-pelan? Istri yang suka membuat suami itu pelin-pelan. Yang kedua, kadang-kadang lingkungan bahkan ibu dan serta anak-anaknya. Jadi anak juga ditanya seperti itu. Seorang ibu juga ditanya seperti itu. Bahkan yang ketiga adalah faktor latar belakang dia ketika dia dididik oleh orang tuanya. Bener nggak? Kita dididik tegas. Dia dididiknya pelin-pelan. Ya udah, ketemu dalam rumah tangga. Jadi deh tuh, yang satu pelin-pelan, yang satu tegas. Padahal kita ngadepin suami kita itu, kalau emang dia pelin-pelan kita yang tegas. Bilang sama suami kita, Mas harus istiqomah. Tapi jangan istiqomah yang sono no. Apa tuh? Istri 3 dikontrakin rumah. Capek deh. Mau bu istiqomah yang mana? Jangan sampai ya. Ustaz Zalulung mau? Oh kagak mau. Kirain gitu ya kan? Tantangin ya. Iya. Jadi ternyata banyak juga yang menyebabkan itu perempuannya sendiri yang bikin suaminya jadi pelin-pelan atau galau. That's right. Iya, terima kasih banyak Ustaz Zalulung. Tepuk tangan buat Ustaz Zalulung. Aduh, ternyata perempuannya emang susah ditebaknya ya. Nyalahin suaminya nggak tahu dia sendiri yang bikin pelin-pelan. Nah, ini lanjut langsung nih. Seperti apakah ciri-ciri suami yang punya sikap pelin-pelan dalam Islam? Langsung aja kita panggil Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Silakan Ustaz. Menarik sekali karena kita akan membahas siapa saja, ciri-cirinya bagaimana sih laki-laki yang pelin-pelan itu ataupun suami yang pelin-pelan itu. Sebenarnya kalau berbicara tentang ciri-ciri, yang pertama dia tidak memiliki visi hidup yang jelas. Harusnya kita harus ada visinya, ada aturannya. Dia mau melakukan apa, ada planning kehidupan. Kemudian kelihatan si orangnya pasti kasar. Kenapa? Karena memaksakan kehendaknya. Apalagi yang ketiga, ciri-cirinya dia kelihatan sombong. Apa artinya sombong? Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, senantiasa dia merasa dia dirinya benar, senantiasa dia merasa dirinya dia paling terbaik. Itu. Kemudian apa? Tidak ada ketegasan. Karena kenapa? Datang angin sebelah kanan, ikut. Kiri, ikut. Makanya jadi kayu bakar. Kayu bakar itu pohon. Pohon itu kan ikut saja angin. Maka ujung-ujungnya akan jadi bahan bakar. Betul-betul? Kemudian, suka berbohong. Jadi alasannya ini beda lagi. Makanya ciri-ciri laki-laki yang pelin-pelan itu senantiasa berbohong. Dan ciri-ciri pembohong itu sebentar-sebentar bersumpah. Kenapa kamu bersumpah? Berarti kamu meragukan atas apa yang kau bicarakan. Kemudian nauzubillah summa nauzubillah, gampang sekali cengen, nangis, sedih, lebih deh. Apalagi mohon maaf astagfirullahaladzim, ada namanya pengecut, tidak berani. Beraninya cuma langsung datang, enggak masalah, udah selesaikan? Iya, aman. Apalagi pemalas. Inilah yang menyebabkan kalau kita lihat ada pemalas, itu ujung-ujungnya nanti tidak ada prinsip hidupnya. Susah kita dapatkan atas apa yang dia lakukan. Karena tidak ada visi kehidupannya sehingga menghadirkan yang namanya malas. Apalagi cuek pada anaknya. Tidak ada perhatian pada keluarga. Orang yang terbaik kata Nabi, orang yang ukurannya lihat pada keluarganya dan tidak mau mengalah. Tidak mau mengalah, padahal sudah tahu atas apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Kemudian jarang mau menerima pendapat orang, jarang adanya komunikasi dan tidak memperhatikan penampilannya. Ini yang paling bahaya. Sehingga ciri-ciri ini menyebabkan orang bisa dikategorikan pelin-pelan tersebut.
Ini Masya Allah, jadi banyak banget Pak Ustaz, ada 12 tadi saya hitung-hitung. Luar Ya Allah, biasa. Ustaz Jalul Masya boleh Allah. sama-sama di sini, ini luar biasa ya Juga, ini. serem juga. Ciri-cirinya digambarkan ada seperti itu. Kalau kita salah satu dari itu, berarti kita termasuk orang-orang yang galau dong. Kalau sudah ada salah satunya sudah berarti sudah kena. Oh, iya, Mudah-mudahan nauzubillah, tidak ada nauzubillah. ke-12-nya. Iya ya Allah. Aku yang ke-13 aja deh. Enak aja, jangan juga lah. Nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bagi-bagi rezeki buat jamaah yang di rumah. Langsung aja telepon ke sini ke 791876680 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791876681. Tetap di Islam itu Indah bersama Proma. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah bersama Proma. Ini buat jamaah yang di rumah nih, utamakan makan sehat saat sahur dan juga berbuka. Namun faktanya sering beda. Kebiasaan ini bisa menimbulkan sakit mah. Gejalanya seperti perih, mual, kembung, rasa tidak nyaman di mulut dan kerongkongan, serta nyeri pada ulu hati nih. Segera aja langsung minum Proma nih ya. Obat sakit mah dan kembung yang mampu mengatasi sakit mah dan kembung dengan cepat dan dosis pas. Ini contohnya dari tangan saya nih. Proma dengan formula hidrotalsid, magnesium hidroksida dan simetikon ini cepat menetralkan asam lambung dan melindungi lambung lebih lama. Proma, ini cepat atasi dan aman buat sakit mah kita dan kembung. Proma juga hadir dalam bentuk tablet kunyah dan cair dengan rasa mint, ya seperti ini ya. Cara minumnya gampang banget, tinggal dikocok, sobek, langsung diminum. Tersedia juga Proma Fruity dengan rasa anggur dalam kemasan blister. Nah, ini dia. Yang sakit mahnya sudah kronis, ada Proma Double Action. Wah, Masya Allah lengkap banget, luar biasa. Proma cepat dan aman atasi sakit mah dan kembung jika diminum sesuai dengan dosis anjuran. Ini informasinya. Langsung aja sekarang saya mau bagi-bagi hadiah untuk 2 orang penelpon, masing-masing 2 juta rupiah. Kalau saya bilang passwordnya adalah lambung sehat menuju kemenangan, jawabnya adalah minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Telepon coba, kita telepon, kita tunggu teleponnya. Oh, sudah ada yang masuk, langsung. Lambung sehat menuju kemenangan. Minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Oke, dengan siapa di mana ini Bu? Bu Nur Hayati, Tangerang. Bu Nur Hayati Tangerang, langsung ke pertanyaannya ya. Bila sakit mah saat Ramadan, bagaimana cara minum Proma? A. Saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. B. Sebelum tidur. Minum saat sahur, berbuka dan sebelum 2 juta rupiah. Selamat buat Ibu. Jangan lupa pajak ditanggung penelponnya Ibu ya. Oke, kita lanjut. Telepon berikutnya. Lambung sehat menuju kemenangan. Lambung sehat menuju kemenangan. sahur, berbuka dan sebelum tidur. Oke, dengan siapa di mana nih Mbak? Titi di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Titi di Bekasi. Langsung ke pertanyaannya Mbak ya. Apakah judul tema Islam itu Indah pagi ini? A. Suamiku boros. B. Suamiku plin-plan banget. Yang mana Bu? Yang B, suamiku pelin-pelan banget. Yakin ya? 2 juta rupiah. Alhamdulillah, selamat ya Ibu ya. Jangan lupa pajak ditanggung penelpon. Sakit mah dan kembung, minum Proma. Tepuk tangan dulu dong Bu. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Alhamdulillah. Senang banget bisa berbagi kepada sesama nih, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat lebaran nanti, Insya Allah ya Bu ya. Lumayan lah 2 juta. Langsung nih kita lanjut lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Syam. Tentang hal-hal apa saja yang dapat ditimbulkan di dalam rumah tangga. Dan apa bahaya di akhirat jika seorang suami memiliki sikap yang pelin-pelan. Kalau itu langsung waktunya, mohon izin Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bayangkan Bu, suami itu adalah kapten rumah tangga. Suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu bayangkan mau berangkat umroh, tiba-tiba kaptennya ngomong gini. Penumpang yang kami hormati, di sini kapten Anda dari ruang kemudi berbicara. Sekarang karena mood saya lagi nggak enak, kita nggak jadi berangkat ke Mekah. Kita ke Amerika saja. Kira-kira gimana Bu kalau kaptennya gitu? Awalnya ibu mau ke Arab, ibu mau ke Jeddah, tiba-tiba karena kaptennya pelin-pelan,
merubah tujuannya. Ini salah satu bahaya yang ditimbulkan. Kalau misalnya pemimpinnya sudah berubah, maka rakyatnya kan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan yang dipimpinnya dimintai pertanggungjawabannya. Kalau pemimpinnya saja pelin-pelan, maka yang dipimpinnya tidak akan bisa bagus. Contoh, seorang ayah ingin anaknya, misalnya anaknya dimasukin les balet misalnya kan. Dia masukin les balet, tiba-tiba baru 2 bulan, jangan balet deh nak, kamu latihan piano aja. Jangan deh nak, kamu ngafal Quran aja. Jangan deh nak, kamu ini aja, kamu ini aja. Nggak jelas akhirnya. Ini baru di dunia. Gimana kalau di akhirat? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا. Orang yang pertamanya beriman, kemudian dia kafir lagi setelah beriman. Setelah kafir, beriman lagi. Setelah beriman, kafir lagi. Apa kata Allah? ثم ازدادوا كفرا. Ketika mereka ingin kembali beriman, maka bertambahlah kekafirannya. Satu-satunya dosa yang tidak terbuka pintu taubat untuknya adalah dosa pelin-pelan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang sudah beriman, kafir lagi, setelah kafir beriman lagi. Ini sifat pelin-pelan ini sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada seorang pemuda, dia bilang, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang saya cukup dengannya." Kata Rasulullah, "Amantu billah, qul amantu billah, fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ini buat jamaah yang ada di rumah, bayangkan ya, kalau ada misalnya cowok yang pelin-pelan gitu ya. Kalau di G brother, G. Oh ini. Kalau cowok yang istiqomah begini. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Itu kalau istiqomah. Tapi kalau enggak istiqomah begini lagunya. Oh Tuhan, ku cinta Bella, ku sayang Carla, inginkan Citra, rindu dia. Banyak banget di mana-mana berubah-berubah. Kalau nggak pelin-pelan, makanya hati-hati nih. Ini sifat yang sangat berbahaya. Kenapa Bel? Mukanya sampai gitu sih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya pelin-pelan ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah. Makanya Rasulullah selalu ingatkan kepada kita, fastaqim, fastaqim, fastaqim. Istiqomahlah, istiqomahlah, istiqomahlah. Konsistenlah, konsistenlah, konsistenlah. Kenapa? Karena sifat konsisten adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Bayangkan kalau kita tidak punya suatu pegangan. Makanya kalau kita mau konsisten, ingat Al-Quran, ingat As-Sunnah. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaznya. Tepuk tangan dong buat Ustaznya. Luar biasa. Satu aja belum, udah mau 3 lagi. Kita lanjut lagi nih. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri ketika sang suami bersikap pelin-pelan? Langsung aja kita panggil Ustazah Lulung. Bunda silakan, tepuk tangan buat Bunda. Ya, terima kasih. Subhanallah. Semangat terus ya Bunda. Bunda, iya gitu doang. Bunda. 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 Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri ketika sang suami bersikap pelin-pelan kepada kita? Ketika seorang suami bersikap pelin-pelan, yang pertama, nasihati dia. Berikanlah suatu musyawarah yang bermanfaat. Karena katakan pada suami kita, rumah tangga itu bukanlah rumah tangga asal kalah atau menang. Tapi rumah tangga adalah partner dalam kita berumah tangga dan bergaul. Jadi yang kita lakukan untuk suami kita yang memiliki pelin-pelan atau PHP, maka berikan dia nasihat. Watawa sobil haki, watawa sobi sobri, yaitu berikan dia nasihat dengan cara kebenaran. Walaupun dia menolaknya, kita tetap jangan bosan untuk menasihatinya. Karena rumah tangga itu bukan saya kalah, kamu menang, atau kamu salah, saya benar. Tapi yang rumah tangga adalah partner dalam kehidupan. Yang kedua, bahwasanya
ketika punya suami yang pelin-pelan, kasih tahu sama suami kita, pelin-pelan itu ada yang boleh, ada yang enggak. Yang benar-benar enggak boleh adalah ketika sudah pelin-pelan ngomongin tauhid. Apa? Sembah berhala atau sembah Allah ya? Minta sama Allah atau sama dukun ya? Nah itu dijelas, gak bisa tawar-menawar. Karena itu adalah tauhid. Tapi kalau kita yang namanya pemilih dalam artian makan apa ya? Sate atau soto? Ya kan? Nah itu boleh kita memilih. Itu bukan pelin-pelan, benar gak? Jadi pelin-pelan itu untuk urusan tauhid tidak ada tawar-menawar. Tapi untuk urusan hukum atau untuk urusan fikih boleh dia memilih. Bagaimana kemampuan dia? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian sesuai kesanggupan kalian. Jadi kalau sanggup laksanakan. Apalagi itu suatu tauhid. Tapi kalau suatu hukum fikih boleh dia memilih. Benar nggak? Ini pakai hijabnya panjang apa pendek ya Pak? Udah, yang penting kamu tutup aurat. Ya kan, mau panjang mau pendek, yang penting udah lunas jilbabnya, kan gitu ya. Bener nggak Bu? Nih ribut panjang pendek, jarum pentul, jarum di sana sini. Tadi katain sama temennya, itu jilbab apa akupuntur? Jarumnya banyak banget, begitu. Kadang-kadang kita juga dikatain. Itu daripada kamu jilbab panjang banget, jilbab apa hordeng, seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngedengerin apa kata orang, bilang sama suami kita, lah kalau Mas sebagai suami nggak merasakan istilahnya suatu keistiqomahan, bagaimana seorang istri bisa istiqomah? Di luar sana banyak sekali orang menggoda kita, apalagi godaan masalah ibadah, bener nggak? Nah kalau kita pemimpin kita aja nggak istiqomah, bagaimana kita mau istiqomah? Jadi yuk kita doakan semoga suami kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua yang berada di lingkungan kita menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah asal kata dari koma, tegak lurus. Istiqomah minta ditegakkan imannya, minta diluruskan imannya. Jadi setiap kata kerja ada kalimat alif sin sama ta, berarti minta ditegakkan. Istighfar minta diampuni. Istinja minta dibersihin, disucikan, bukan minta dicebokin ya, bukan. Nah, bab istinja kan sekarang suka seperti itu ya. Maaf, jadi mudah-mudahan sebagai seorang istri jangan hanya nyalahin suami, tapi juga lihat introspeksi diri. Jangan suami yang salah, suami juga jangan istri yang salah ya. Terima kasih banyak Bunda, tepuk tangan buat Bunda. Coba yang ini ikut. Nah, ini saya ajak nih. Kalau tadi kan yang galau, kalau sekarang saya ngajakin yang gak galau nih. Ini bagaimana caranya bisa menjadi suami yang teguh pendirian dan tidak galau, gak kayak yang tadi. Coba silakan Ustaz Abdul Kafi. 1, 2, 3 ya. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Abdul Kafi. Ya, terima kasih banyak. Pemirsa, Islam itu indah yang insya Allah selalu jaga. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana suami agar tidak pelimpan dan memiliki sifat tegas, dapat memberikan kepastian yang pasti. Yang pertama adalah harus kita berpikir konkret. Kenapa kita harus berpikir konkret? Dalam artian konkret di sini tidak mengada-ngada, tidak membual dan juga tidak menghayal. Kenapa? Karena ketika kita berpikir tidak mengada-ada, sehingga yang ada adalah kepastian dan ketegasan. Apabila, mohon maaf, apabila bagi teman-teman semua misalkan yang belum menikah, ketika ingin mengucapkan sesuatu terhadap calonnya, kepastian, maka jangan sampai mengada-ngada. Jadilah yang PHP, pemberi harapan pasti. Karena pada hakikatnya sifat pelin-pelan ini mengakibatkan yang namanya mupus, yaitu muka pusing. Sehingga kita tuh banyak pikiran dan menjadi kacau pikiran kita. Kemudian yang keempat adalah hilangkan rasa takut. Jangan sampai ini takut bisa mengawasi kita dan menyebabkan kita pelin-pelan. Dengan apa? Dengan ilmu dan juga dengan perhitungan yang baik. Dengan ilmu yang baik, dengan ilmu yang cukup, kita pasti bisa menentukan sesuatu yang baik, mana hak, mana yang batil, mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, mana yang cocok untuk kita, mana yang tidak cocok untuk kita. Maka hal inilah yang harus kita jaga.
Kemudian yang kelima adalah jangan sampai kita memilih perkara yang buruk. Apabila di dalam keluarga terdapat salah satu masalah yang luar biasa, memang dahsyat masalahnya, maka carilah yang di tengah-tengah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah-tengah. Yang di tengah adalah yang paling baik. Apalagi urusannya terhadap agama. Maka jangan sampai juga kita harus tahu, lupa skala prioritas yang harus kita kerjakan apa saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah jadi orang-orang yang pelin-pelan. Inilah solusinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu memberikan sikap yang tegas, keberanian, sehingga kita jauh dari sikap pelin-pelan yang mengakibatkan kerugian kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita belajar untuk menjadi istiqomah. Karena di bulan suci Ramadan ini kita dibimbing, dibina selama sebulan. Orang yang dikasih latihan 3 hari pelatihan, saya rasa pasti ada perubahan atasnya. Bukankah di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk disiplin, makan tepat waktu, ibadah luar biasa, ada tambahannya. Makanya Muslim, mohon maaf, harus ada di atasnya lagi. Apakah sampai di situ? Tidak, harus mukmin. Setelah mukmin, apa sampai di situ? Tidak. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Apakah sampai di situ? Tidak. Ada lagi yang diminta di atasnya setelah muslim, mukmin, muttaqin, ternyata mukhlis, harus ikhlas. Dan insya Allah paling tertinggi setelah itu semua adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Makanya malaikat Jibril senantiasa berdoa. Setiap hari malaikat Jibril berdoa, Ya Majidu, Ya Wahidul la tusilani nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, jangan kau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami, kepadaku. Tambahkanlah nikmat-nikmat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustaz Syam. Surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita supaya kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami suatu keteguhan. Jangan buat hati kami ini pelin-pelan. Jangan buat hati kami ini ragu setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Bantu kami untuk menjadi hamba yang istiqamah dan berikanlah kami rahmah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Kita minta itu di dalam surah Al Imran ayat 8. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Jalulung silakan. Ya, marilah kita sama-sama berdoa semoga kita menjadi orang istiqomah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keimanan kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balik hati kami yang masih ragu, maka tetapkanlah kami dalam keadaan beriman dan takwa kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Citra ada yang mau ditambahkan nih kesimpulan kita hari ini pertemuannya. Apa yang didapat nih dari Citra sendiri? Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai tahu kan kalau misalnya pilih-pilih untuk kedepannya mencari suami harus jangan yang pelin-pelan, harus bisa lebih tegas. Jangan yang milih 3 dulu, 1 aja belum. Iya kan? Ya. Contoh itu tadi Pak. Oh, itu cuma contoh ya. Oke. Jadi jelas ya, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu dong buat Citra nih, Masya Allah, alhamdulillah nih luar biasa banget ya. Mungkin dari Ustadz Kafi sendiri nih belum dapat kesimpulan nih, silakan Ustadz Kafi. Yang kan biasanya kan laki-laki yang pelin-pelan. Kalau kesannya seperti ini kan biasanya orang ceramah yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menceramai diri kita sendiri. Masya Allah. Gimana tuh? Ya, insya Allah bahwa yang paling kita tahu adalah ketika kita jangan sampai memilih sifat pelin-pelan adalah yang pertama jangan sampai terpengaruh orang lain. Ya, jangan sampai kita pengaruh orang lain. Orang lain misalkan belum nikah, apalagi saya kan ya. Orang lain belum nikah, kita ikut-ikutan belum nikah padahal kita di Rasulullah. Gak apa-apa, ini kan Jovisa. Apa tuh Jovisa? Jomblo visabilillah. Oh ya Allah. Tapi kelamaan jomblo enak gak Ustaz Syam? Kok aku sih Dan kelamaan jomblo itu jadi fitnah, kecuali kalau sibuk kayak saya dulu. Oh ya Allah, di semua harus ada alasan. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Citra Kirana, boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak buat jamaah semua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Islam itu indah bersama Promah. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.